Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat podcast dari Juritan, Jurnalistik Ilmu Kesehatan, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Dirgantara Marskal Surya Dharma. Bersama saya datang kembali di podcast kali ini. Luar biasa, hari ini kita akan bicara tentang mengenal Himpunan Perawat Udara Indonesia atau kita kenal dengan HIPERUDI. Tapi saya di sini tidak sendiri. Saya di sini ditemani oleh Ketua HIPERUDI, yaitu Bapak Kolonel Kes Jamas Rahardi, Eskap MM. Ya, luar biasa pada hari ini tamu kita akan memberikan tentang profil dari Himpunan Perawat Udara Indonesia. Pengen tahu bagaimana kelanjutannya? Ikuti beberapa segmen untuk pembicaraan kita pada siang hari ini. Tentunya pada segmen yang pertama kita akan memperkenalkan tentang profil. Tapi lebih menarik lagi kita kenalan dulu dengan Ketua HIPERUDI kita. Saya akan sapa terlebih dahulu ya. Di sini ada Bapak Kolonel Kes Jamas Rahardi, Eskap MM. Selamat siang Bapak. Selamat siang Ibu. Bagaimana kabarnya siang ini? Kabar baik, senang sekali bisa diajak untuk podcast di Fikes Universitas Surya Dharma. Ya, kami juga senang sekali Bapak bisa berkenalan dan bersilaturahim. Tentunya pengen mengenal lebih banyak tentang HIPERUDI ini. Baik. Ya, baik. Barangkali Bapak bisa jelaskan terlebih dahulu untuk Bapak secara pribadi bisa memperkenalkan sebagai ketua dari HIPERUDI. Baik. Baru nanti kita lanjut ke profil dari untuk HIPERUDI-nya sendiri. Baik. Ya, silakan Bapak. Terima kasih Ibu, terima kasih host. Saya Jamas Rahardi, sementara masih aktif di TNI AU, pangkat Letnan Kolonel Kesehatan. Saat ini saya menjabat sebagai Ketua HIPERUDI periode 2024 sampai 2029. Oh iya. Baik. Kami berdinas di Lakes Pra Dr. Sayanto dan kebetulan sekretariat dari HIPERUDI ada di Lakes Pra Sayanto. Iya. Demikian sekilas tentang kami, Bu. Jadi kalau untuk mencari HIPERUDI bisa ke sana ya Pak ya? Langsung cek di Google Map itu Lakes Pra Dr. Sayanto. HIPERUDI sudah ada di sana. Ya, jadi mudah sekali untuk bisa dicari di lokasi ya, teman-teman podcast dari Juritan. Ya, barangkali tadi Bapak sudah memperkenalkan diri, kita juga ingin tahu Pak, bagaimana tentang HIPERUDI ini. Barangkali Bapak bisa jelaskan bagaimana perawat itu bisa berhimpun di HIPERUDI ini. Silakan Bapak. Baik Bu, mungkin masyarakat belum mengenal luas tentang HIPERUDI. Jadi HIPERUDI ini adalah Himpunan Perawat Udara Indonesia, di mana sama seperti himpunan-himpunan yang lain, kami memiliki keunikan sebagai perawat yang bergerak memberikan pelayanan perawatan di lingkungan penerbangan, baik itu di lingkungan bandara, di dalam pesawat, evakuasi medik udara atau ambulans udara, wilayah kerjanya dari perawat yang terhimpun dalam HIPERUDI di sekitaran situ, Ibu. Jadi peran utama dalam HIPERUDI ini adalah merupakan wadah bagi para perawat yang sudah tergabung dalam Himpunan Perawat Udara Indonesia untuk berkecimpung memberikan perawatan terhadap pasien yang membutuhkan pelayanan melalui transportasi udara. Oke, luar biasa Bapak. Ini menarik ini Pak. Baik. Karena kalau HIPERUDI itu sepertinya punya kekhususan ya Pak ya. Kekhususan, keunikan. Itu. Jadi artinya seperti apa untuk perawat ini bisa berperan dalam aktivitas tadi yang Bapak sampaikan, ada ambulan. Yang selama ini kita tahunya ada ambulan itu menggunakan kendaraan darat ya Pak ya. Iya. Nah, ini bagaimana dengan kendaraan melalui udara begitu Pak? Bagaimana peran perawatnya? Dalam kurikulum kami, pendidikan HIPERUDI, kita tidak hanya seperti di kuliah di universitas, baik itu atau di fakultas keperawatan yang lain, mempelajari bagaimana cara merawat pasien seperti pada umumnya. Tetapi spesifik di HIPERUDI adalah kami memberikan perawatan, memberikan asuhan keperawatan kepada pasien di atas, di aerospace. Jadi di ketinggian di udara, di ketinggian. Dimana kalau kita tahu lapisan-lapisan dari bumi itu kan ada ionosfer, stratosfer, segala macam. Nah, semakin kita naik, tekanan itu akan semakin
berubah ya Pak berubah ya? gitu kan Bu. Mulai kalau kita di level itu dia 1 atmosfer, naik 1,5, 2 atmosfer. Jadi misalnya kita memberikan pemasangan infus pada saat di darat ya, atau di rumah sakit. Pengaruh tekanan tidak akan terasa Bu, normal. Tetapi pada saat di atas kita harus bisa dengan ketinggian sekian akan terjadi perubahan tekanan di situ. Tetesnya pun juga akan beda seperti pada saat di bawah. Jadi ada ilmu-ilmu spesifik, asuran perawatan spesifik yang tidak didapat pada saat di asuran perawatan secara umum. Iya, luar biasa. Berarti ini perawat juga harus punya keterampilan itu ya Pak ya. Betul. Bisa tahu di ketinggian bagaimana dengan tetesan infus. Nah, seperti itu ya, luar biasa. Ya. Jadi kira-kira Pak, bagaimana nih peluang untuk perawat ini dengan peran Hiperudi ini bisa mengembangkan dari kompetensi dari perawat ini Pak? Baik, dalam program kerja kami di tahun 2026 ini ada beberapa aspek. Kami saat ini sedang menggodok ulang atau saat ini kami sampaikan bahwa pendidikan perawat udara itu dilaksanakan ada di Angkatan Udara, pendidikan selama 3 bulan. Tetapi kami juga untuk teman-teman yang berminat, kalau 3 bulan itu terasa lama mungkin kali ya Bu ya. Mungkin nanti kami sedang proses ini bekerja sama dengan PPNI dan tim dari Hiperudi di bagian pendidikan untuk mulai menggodok ulang kurikulum. Karena kalau di pendidikan Angkatan Udara ada muatan-muatan Angkatan Udaranya. Mungkin nanti ada beberapa yang dikurangin, ada beberapa yang ditambahkan sehingga terjangkau waktunya bagi teman-teman yang berminat untuk menjadi perawat udara. Terus juga salah satu program di bagian pendidikan, kita akan mencoba juga membuat kurikulum perawat udara basic. Jadi perawat udara dasar. Jadi ada basicnya ada basic, ada yang advance katanya. Kalau yang sekarang sudah advance, dia full materinya di situ. Nanti kami akan sedang menggodok. Sudah dapat sinyal kalau memungkinkan untuk membuat dasar-dasar. Kalau melihat pelatihan-pelatihannya itu ada yang dasar perawatan anak, atau dasar perawatan bedah, misalnya gitu. Jadi kita akan mencoba agar supaya gampang. Tinggal nanti yang pembedanya di kompetensi antara perawat udara yang basic dengan perawat udara yang advance. Jadi menarik ini, ada keberlanjutannya ya Pak ya. Jadi dari yang basic, kemudian nanti berlanjut untuk yang advance begitu ya. Kalau mau langsung advance juga boleh. Juga boleh ya. Cuma nanti yang membedakan adalah di kompetensinya. Bagian mana yang boleh dikerjakan oleh perawat udara yang basic ataupun perawat udara yang advance. Luar biasa ini teman-teman ya. Sobat podcast Juritan, luar biasa. Kita tadi coba mengenal ya, ternyata profilnya sangat menarik tentunya ya bagi kita. Nah, apalagi program-programnya tadi ya, untuk pengembangannya bisa ada pelatihan basic ya, kemudian juga ada pelatihan lanjutan ya, artinya bahwa pengembangan ini berkelanjutan begitu ya, yang sudah direncanakan nih dengan matang, terutama menggandeng PPNI ini untuk pengembangan keilmuan itu. Nah, baik Sobat Juritan, ini adalah segmen yang pertama. Kita akan kembali lagi di segmen yang kedua. Kita akan bicara tentang bagaimana tentang program kerja ya. Menarik kan tadi ada pelatihan basic, ada pelatihan advance. Nah, kita pengen tahu nih nanti bagaimana program kerja yang dikembangkan oleh Hiperudi berkaitan dengan teman-teman atau perawat ataupun calon mahasiswa yang ingin tahu bagaimana kurikulumnya, dan bahkan setelah bergabung di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Dirgantara Marskal Surya Dharma bisa mengembangkan dan bisa bergabung di Hiperudi. Mohon izin Bapak, ini terkait dengan tadi profilnya sudah Bapak jelaskan, luar biasa, sangat menarik. Nah, kita ingin tahu lebih dalam nih Pak, terkait dengan program kerja yang ada di Hiperudi. Seperti apa? Pastinya menarik buat teman-teman supaya bisa ikut pengembangan dari ilmunya itu terus diikuti gitu Pak. Ya, silakan Bapak. Baik Ibu, terima kasih. Rekan-rekan sekalian, jadi tahun 2026 ini ada
ada 6 program kerja yang kami buat, kami rencanakan di Hiperudi. Sama seperti himpunan-himpunan yang lain, kita 6 program kerja ini, tetapi bagian masing-masing yang beda. Oh gitu, ya. Jadi program kerja yang pertama itu pada pendidikan dan pelatihan, gitu ya. Pendidikan dan pelatihan untuk perawat udara. Saat ini kami sudah berjalan, memang 1 tahun 1 kali program pendidikan. Saat ini memang program pendidikannya selama 3 bulan, Bu ya. Nantinya akan digabungkan dengan pendidikan dari perawat-perawat dari TNI Angkatan Udara yang akan dicetak untuk menjadi perawat udara. Luar biasa. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga kalau misalnya peminatnya banyak, kami akan buat kelas khusus kelas umum. Khusus kelas umum. Dibuka kesempatan ya untuk yang umum ya. Kedepannya kalau memang peminatnya banyak gitu kan ya. Tidak mungkin akan berbeda seperti pendidikan kedinasan kita di TNI Angkatan Udara. Pendidikannya selama 3 bulan, di mana ada pasti kalau pendidikan di Angkatan Udara ada muat-muatan doktrin-doktrin dari TNI Angkatan Udara sendiri. Ada kekhususannya ya Bapak nanti mungkin ada beberapa poin yang kita tambahkan, kita kurangi dari kurikulum itu. Jadi salah satunya adalah pendidikan sudah berjalan setahun sekali, tetapi apabila memungkinkan nanti peminatnya banyak, kita bisa buat kelas khusus untuk banyak yang daftar ya. Itu. Nah, mungkin kami juga sedang membuatkan program juga di tahun 2020 ini. Kami akan mencoba menggodok lagi. Kadang-kadang teman-teman yang dari Medan, dari Pekanbaru, dari Sulawesi juga seluruh Indonesia juga ya Pak ya. Ada yang bertelepon, Pak, kalau 3 bulan terlalu lama Pak sekolahnya. Kadang dari dinas karena waktunya panjang belum memberikan izin, terkait biaya juga. Ada yang terkait perawat-perawat muda, saya masih punya anak kecil Bapak gitu kan. Jadi kami sudah komunikasi mewacanakan akan membuat basic flight nurse. Jadi basic flight nurse, perawat udara dasar. Luar biasa ini. Namun bukan berarti habis perawat dasar nanti dia dia tidak bisa langsung, bisa kalau misalnya akan juga langsung. Cuman materinya akan berbeda antara perawat flight nurse yang dasar dengan yang advance. Gitu. Pasti juga berkaitan juga dengan kompetensi yang akan diberikan juga pasti akan berbeda. Menarik ini Pak. Jadi ini masih diwacanakan. Kita masih proses menggali kurikulum, merencanakan kurikulum, sama tetap berkoordinasi kolaborasi dengan satuan PPNI apakah ini mungkin atau tidak. Karena mengakomodir dari teman-teman yang minatnya sangat tinggi terkait dengan Hiperudi ini gitu kan ya. Terus program berikutnya kita pastinya akan mengadakan seminar-seminar, workshop. Boleh nanti teman-teman googling atau mungkin cari di media sosial kita di Instagram atau di TikTok tentang Hiperudi, Himpunan Perawat Indonesia. Ada ya Pak ya? Jadwal-jadwalnya nanti kita sebutkan di sana. Ada workshop, nanti akan ada kursus manajemen risiko juga untuk evakuasi medik udara. Luar biasa ini. Tahun lalu juga kita mengadakan pelatihan, lumayan banyak peminatnya Ibu tentang evakuasi medik udara. Lumayan ramai peminatnya, dan itu selama 1 minggu sebenarnya. 3 hari daring, terus prakteknya 2 hari. Kita nginapnya 1 malam di Jakarta gitu kan. Terus program-program berikutnya ada 6 program kerja kami di tahun ini. Pengembangan kurikulum seperti yang saya buka di awal tadi. Dari kurikulum yang sudah ada, kita akan mencoba yang misalnya perawat udara yang advance tadi, memungkinkan tidak kalau misalnya kita efisiensi waktunya gitu kan Bu ya, untuk mengakomodir teman-teman yang berminat sekali dari luar ingin masuk Hiperudi. Terus ada seminar, workshop, simposium nanti akan ada di tahun ini. Terus tetap kolaborasi dan advokasi. Jadi baik itu di dalam kita sendiri di TNI AU atau di dalam PPNI atau instansi kesehatan yang lain, kami di Hiperudi ini berkeinginan besar dan semangat kami masih tinggi untuk memperjuangkan
Karena kalau melihat dasar dari Hiperudi ini ada bekerja di bidang penerbangan. Iya. Mulai dari pasien masuk bandara, pre-flight kita sebutnya itu sudah mulai tanggung jawab dari Hiperudi. Perawat udara. Nanti pada saat pasien terbang, in-flight, itu kekhususannya ilmunya ada di perawat udara atau justru flight nurse. Di selama penerbangan itu ya Pak ya? Betul, kalau melihat dari peran dari Hiperudi ini, perawat udara ini mulai dari pre-flight, in-flight, sampai post-flight, sampai masuk ke rumah sakit yang dituju. Jadi turun dari pesawat, diambil ambulan, masih tanggung jawab dari perawat udara sampai di rumah sakit yang dituju, baru setelah itu serah terima ke perawat yang bukan perawat udara. Kami berkeinginan sekali kedepannya para penentu regulator, karena ini kekhususan dari Hiperudi memberikan pelayanan keperawatan kepada pasien di dunia penerbangan. Semoga ke depan cita-cita kami gitu kan Bu, seperti perawat haji penerbangan gitu kan. Idealnya itu adalah perawat yang bersertifikat flight nurse gitu tadi kan, Terus kalau misalnya evakuasi pasien, baik itu pakai fixed wing, pesawat fix atau helikopter, idealnya bersertifikat flight nurse tadi. Itu cita-cita kami. Semoga mohon doanya, mohon dukungan dari teman-teman, dari terwujud dari cita-cita teman-teman semua, cita-cita sampai ke sana nantinya Bu. Ya, jadi program kerja yang terakhir itu adalah pembinaan terhadap anggota Hiperudi, Bu. Jadi kita tetap nanti kalau misalnya ada teman-teman baru yang bergabung di Hiperudi, kita akan melakukan orientasi terlebih dahulu terhadap anggota Hiperudi baru, terus memonitor anggota-anggota Hiperudi. Takutnya masih ada yang sudah pendidikan, sudah pernah pelatihan, masih keselip belum masuk. Kita tetap data ulang, selalu kita monitor hal seperti itu Bu. Terus yang terakhir sekali ada di program kerja kami adalah kita baru himpunan perawat udara pusat, belum ada di wilayah. Nah, kami ini merupakan satu program juga. Kita akan mulai membentuk ada DPW paling tidak DPW pengembangan. Jadi teman-teman yang fasilitasi teman-teman di daerah, teman-temannya di daerah tidak harus datang ke Jakarta kalau misalnya mau bergabung di Hiperudi. Ada perwakilan di wilayah masing-masing. Ini termasuk dalam program kerja di 2026. Iya, luar biasa. Ini Bapak sudah memikirkan juga untuk teman-teman Hiperudi yang ingin bergabung di Hiperudi ini bisa di daerah. Mudah-mudahan bisa cepat terrealisasi Pak. Amin. Teman-teman juga cepat-cepat berhimpun supaya bisa sama-sama mengembangkan keilmuan di Hiperudi ini. Oke, teman-teman, segmen kedua ini kita sudah selesai. Kita akan masuk ke segmen berikutnya. Segmen yang ketiga tidak kalah menarik lagi ya. Pastinya ikuti terus podcast dari kami. Oke, sahabat Juritan, kita akan kembali lagi di segmen ketiga ini. Kita akan bicara tentang bagaimana kalau ada anggota yang ingin dari anggota PPNI atau perawat yang ingin bergabung di Hiperudi. Kita bahas di segmen ketiga ini. Oke, Bapak mohon izin Pak, kami ingin tahu lebih banyak nih Pak, karena ini sangat menarik. Tadi Bapak sudah cerita berkaitan dengan profil, kemudian berkaitan dengan program kerja yang pasti pengen lah tahu sejauh mana pengembangan keilmuan ini. Nah, sekarang gimana caranya kalau ada perawat atau ingin tahu bagaimana jadi anggota Hiperudi? Barangkali Bapak bisa menjelaskan seperti apa. Ini yang saya harapkan gitu. Karena dalam program kerja Hiperudi di pembinaan anggota adalah menambah jumlah anggota dari Hiperudi. Kami sangat senang kalau dari teman-teman semua yang keseminatannya sama dengan kami menjadi perawat udara dengan senang hati kami bisa akan menerima. Cuman ada syaratnya. Gitu. Ada syaratnya. Ini yang perlu diketahui nih Pak. Menarik. Layaknya perawat yang lain karena kita anggota PPNI. Jadi syarat pertama kalau mau jadi anggota Hiperudi pertama harus punya STR. Punya STR ya. Loh, saya masih mahasiswa. Nggak apa-apa, lengkapin dulu persyaratan-persyaratannya. Pada saat lulus dapat STR langsung otomatis bisa mendaftar gitu. Saya kan masih mahasiswa sekarang. Ya kalau mau ikut kursus Hiperudi nggak apa-apa. Paling tidak persyaratannya sudah terpenuhi. Pada saat nanti selesai kuliah, uji kompetensi, dapat STR, bisa langsung
mengajukan diri untuk masuk di jadi Hiperudi. anggota. Okay. Nah, itu syarat yang kedua, punya sertifikat pelatihan flightness atau perawat penerbangan. Yang tadi pelatihan dasar itu ya Pak ya? Bisa. Bisa. Bisa yang dasar. Yeah. Karena sedang kita proses ini sekarang. Atau ikuti itunya Pak, seminarnya tadi boleh tuh. Kalau seminar belum. Belum. Jadi legalitasnya ada di pelatihan untuk siap. syarat utama. Jadi punya STR sama pelatihan flightness. Gampang. Tinggal nanti kalau DPW kami sudah terbentuk di daerah-daerah, tinggal daftar di daerah. Kalau tidak, hubungin PP Pusat. Atau pada saat main ke Jakarta, mampir di kantor kami di Lakespra Dr. Saryanto di Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan. Gampang. Syarat-syaratnya saya ulangin lagi. Saya kan masih mahasiswa ini, gitu kan ya. Bisa daftar nggak? Bisa. Ya, bisa gitu kan ya. Tetapi setelah punya STR. Tapi paling tidak sekarang bisa ikut pelatihan dulu. Harapannya nanti setelah punya STR, dia bisa langsung daftar jadi masuk dalam himpunan perawat udara Indonesia. Tapi kalau misalnya nih Pak, kan masih mahasiswa, tapi minat dengan informasi berkaitan dengan kesehatan penerbangan begitu. Dan selama jadi mahasiswa itu mengikuti seminar-seminarnya. Nah, pada kesempatan tadi ikut pelatihan flight nurse ini baru bisa jadi anggota gitu ya. Tapi nggak ada salahnya ya Pak kalau ikutin terus keilmuannya ya. Lebih aktif nantinya. Nanti pada saat sudah terdaftar di Hiperudi, dia sudah banyak ilmunya gitu kan Bu. Sudah mengenal ya Pak ya. Sudah tahu, sudah detail lebih dalam, sudah dapat dia ilmu-ilmu dari perawat udara atau perawat penerbangan ini. Lebih bagus. Gitu. Luar biasa ini. Jadi tidak hanya untuk perawat-perawat yang ingin bergabung di Hiperudi, tetapi juga mahasiswa boleh ikut keilmuannya, terutama tadi program kerjanya ada seminar yang ada workshop, kemudian ada pelatihan. Nah, mungkin ini juga perlu dipersiapkan nih untuk mahasiswa ya, karena supaya bisa bergabung menjadi anggota Hiperudi, salah satunya tadi persyaratannya selain punya STR adalah mengikuti pelatihan flight nurse. Begitu ya Pak ya? Betul. Nah, ini jadinya menarik nih ya. Jadi dari sekarang bagi mahasiswa-mahasiswa yang ingin bergabung di Hiperudi, persiapkan diri. Nah, supaya apa? Bisa mengikuti secara berkelanjutan setiap keilmuan yang dikembangkan oleh Hiperudi, termasuk nanti pelatihan flight nurse. Ini segmen yang paling menarik ya teman-teman ya. Untuk mengikuti ini tentunya selalu buka nih informasi yang ada di media sosial berkaitan dengan Hiperudi. Ada Pak media sosialnya ya? Sudah berjalan. Nah, ini jadi teman-teman nanti boleh kita minta informasinya ya dengan Bapak Ketua kita ya. Informasinya bisa diakses di mana Pak? Ada di Instagram, ada di Instagram, ada di TikTok. Jangan lupa karena di TikTok pasti selalu lewat ya. Jadi menarik teman-teman untuk menjadi anggota. Ya, di sini bisa dimulai dari menjadi seorang mahasiswa, dan apalagi kalau teman-teman adalah perawat, itu silakan nanti bisa hubungi dari pengurus Hiperudi, baik di pusat ataupun nanti juga di daerah, yang tolong ditunggu untuk kabar selanjutnya ya. Bisa aktif secara online pun dari media sosial bisa diakses. Bapak terima kasih, ini untuk segmen yang ketiga, luar biasa. Jadi teman-teman pasti sudah bisa menyiapkan diri untuk bergabung menjadi anggota Hiperudi. Tentunya pengembangan ini memberikan kesempatan buat teman-teman ingin mengenal lebih jauh lagi tentang keilmuan ini. Bapak terima kasih. Kita akan lanjut ke segmen berikutnya ya Pak ya. Baik. Teman-teman jangan kemana-mana, ikuti untuk segmen yang keempat. Sobat dari podcast Juritan, ini adalah segmen kita yang keempat ya. Segmen yang terakhir tentunya, tetapi tidak kalah menarik dengan segmen sebelumnya. Saat ini kita akan bicara tentang pesannya nih, pesan untuk sobat podcast semuanya, baik itu teman-teman perawat, mahasiswa, ataupun yang berminat untuk menjadi mahasiswa keperawatan, terutama punya unggulan kesehatan penerbangan. Kita akan dengarkan bagaimana
tanggapan pesan ini oleh Ketua Hiperudi. Bagaimana Bapak terkait dengan tadi Bapak udah cerita terkait dengan profil, kemudian program kerja Bapak, termasuk bagaimana menjadi anggota gitu ya. Nah, kira-kira pesan apa yang akan disampaikan untuk Sobat Podcast Juritan ini Pak? Silakan Pak. Baik, dengan Fakultas Ilmu Kesehatan dari Universitas Dirgantara Marskal Surya Dharma, kami memang sudah kerjasama di sini. Jadi di mana ilmu kesehatan penerbangan merupakan materi unggulan, merupakan hal yang diunggulkan di sini. Jadi untuk mahasiswa Fikes sudah pas jalurnya sebenarnya kan Bu. Untuk kedepannya setelah tamat dari sini meneruskan yang sudah diunggulkan dari Fikes ini gitu kan. Karena awal waktu kuliah sudah ada dasar-dasar diberikan gitu kan. Bisa lanjut nih nanti. Harapan kami untuk mahasiswa Fikes Surya Dharma belajar dengan baik dulu sekarang. Kalau misalnya ada workshop, ada seminar, ada simposium dari Hiperudi, ikutin terus. Nantinya kalau misalnya ada kesempatan lagi ikut pelatihan Hiperudi, jadi sudah lengkap. Untuk masuk Hiperudi itu bisa lebih mudah gitu kan Bu ya. Karena memang di Fikes Surya Dharma ini memang unggulannya itu adalah kesehatan penerbangannya. Namun tidak kalah pentingnya juga bagi teman-teman mahasiswa atau yang sudah lulus kuliah mau bergabung atau keseminatan kita sama di dunia kesehatan penerbangan, boleh bergabung di kami di Hiperudi di Jakarta Selatan, tepatnya di kantor Lakaspra Dr. Sayanto. Atau kalau misalnya teman-teman belum ketemu, tapi saya pasti ketemu silakan semuanya. Cegat dulu di sana ya. Bisa ke Fikes Surya Dharma juga bisa. Boleh, bisa. Karena kami sudah MOU sudah kerjasama dengan Fikes. Karena ilmu Hiperudi, pengembangan Hiperudi banyak kami kembangkan juga di sini. Jadi bisa langsung datang ke Fikes Surya Dharma di Halim Perdana Kusuma. Langsung datang sini, nanti tinggal komunikasi, tanyakan, bisa. Jadi pesan-pesannya buat teman-teman, bergabunglah di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Dirgantara Marskal Surya Dharma bila teman-teman semua berminat berkaitan dengan pengembangan keilmuan kesehatan penerbangan. Jadi sangat terbuka ya untuk Hiperudi, dan pendaftarannya sebagai anggota tadi bisa melalui Hiperudi langsung ataupun bisa datang ke Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Dirgantara Marskal Surya Dharma. Jadi teman-teman Sobat Juritan, jangan lupa yang ingin mengembangkan keilmuan berkaitan dengan kesehatan penerbangan, evakuasi medik udara, termasuk tadi mengikuti kegiatan seminar, workshop, kemudian simposium, termasuk pelatihan flight nurse. Selalu akses informasinya dengan Hiperudi dan juga Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Dirgantara Marskal Surya Dharma. Baik Bapak, mungkin ada lagi yang ingin disampaikan. Kita sudah ada di penghujung, barangkali ada closing statement yang ingin disampaikan oleh Bapak, silakan. Baik, teman-teman, sahabat-sahabat semua, bagi yang masih mahasiswa, kejarlah, tuntutlah ilmu sebanyak-banyaknya, karena pada saat kita kuliah merupakan wadahnya kita untuk bertanya. Jangan sampai dibalik, pada saat kita kerja baru bertanya. Jadi kalau sudah kerja nanti ya waktunya kerja, bukan untuk bertanya lagi. Jadi itu terima sebanyak-banyaknya pada saat kuliah, sehingga nanti menggampangkan, memudahkan rekan-rekan mahasiswa untuk mendapatkan kerja yang lebih baik. Terima kasih Bapak untuk closing statementnya. Teman-teman, jangan lupa tadi pesan dari beliau bahwa belajar, jangan terus selalu pengembangan diri ya, jangan berhenti sampai di situ, teruslah mengembangkan diri secara berkelanjutan. Luar biasa tamu kita pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih Bapak dengan informasi yang begitu luar biasa dan menarik, serta tentunya ingin diakses oleh teman-teman semua dari Sobat Juritan ini. Dan Bapak telah memberikan gambaran semuanya sehingga bisa terinformasi. Tapi mungkin ini bisa dilanjut ya Pak ya, akses di media sosial supaya bisa terus-menerus mendapatkan informasi terupdate. Luar biasa teman-teman, itulah tadi, ini segmen yang terakhir. Saya sebagai host podcast kita pada siang hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Ikuti terus podcast selanjutnya dari Juritan.
Jurnalistik Ilmu Kesehatan Universitas Dirgantara Marsikal Surya Dharma di topik selanjutnya yang menarik. Oke, Bapak, kami ucapkan terima kasih atas kebersamaannya dengan kita bincang-bincang yang luar biasa, bisa mengetahui lebih banyak tentang hiperudi dan ini sudah di penghujung acara. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaannya karena memang mendapatkan banyak ilmu dan juga informasi-informasi terupdate berkaitan dengan hiperudi. Oke. Sobat Juritan, kita selesai di segmen ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Dan tentunya ikuti terus perkembangan berkaitan dengan kesehatan penerbangan, baik itu dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Dirgantara Marsikal Surya Dharma dan juga dari hiperudi. Oke, Bapak, kita tutup dengan mengucapkan salam buat Sobat Juritan. Kita berikan salam Dirgantara dan salam bela negara. Salam Dirgantara. Salam bela negara. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Untuk Juritan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.